Pandemi Corona saat ini masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan masyarakat untuk menghentikan penyebaran virus ini. Salah satu peralatan tempur yang umum digunakan untuk menghentikan penyebaran virus adalah masker. Fungsi masker menjadi krusial karena dapat menghambat penyebaran virus yang media penularannya melalui droplet dan udara. Well, hello sobat sosial media, ternyata ada banyak jenis masker yang biasa dipakai dan masing-masing fungsinya berbeda loh. Kira-kira sudah tepat belum masker yang sobat sosmed gunakan saat ini? Yuk temukan jawabannya di sini. Sebelum itu, bantu aku kembangin channel ini yuk dengan cara like, share, komen, dan subscribe video ini. Bagikan kepada teman dan keluarga kalian agar mereka mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menghibur banyak orang. Yang pertama, masker respirator. Masker respirator merupakan masker yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari partikel berbahaya. Filtrasi dalam masker respirator yang paling kuat dan mumpuni dibandingkan dengan jenis masker lainnya. Masker respirator sendiri dibagi lagi menjadi berbagai jenis. Namun, 3 jenis masker respirator yang saat ini dianggap efektif digunakan dalam menghadapi virus, yaitu masker N95. Masker ini memiliki efisiensi penyaring udara sebesar 95%, hingga mampu menghalau partikel yang ukurannya 0,3 mikrometer, ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebanyakan virus. Yang kedua, masker N99. Masker ini memiliki kekuatan yang lebih dari masker N95, yaitu kemampuannya untuk menyaring udara hingga 99%, dengan ukuran paling kecil yaitu 0,3 mikrometer. Yang terakhir, masker N100 adalah masker terakhir dari daftar ini. Masker N100 merupakan masker respirator dengan kemampuan filtrasi paling tinggi, yaitu hingga 99,97%, dengan ukuran partikel yang paling kecil, yaitu 0,3 mikrometer. Yang kedua, masker kain. Masker ini merupakan masker yang paling umum digunakan masyarakat biasa, khususnya di negara-negara Asia. Sifatnya yang dapat dicuci dan digunakan berulang kali. Hingga saat ini belum ada penelitian yang menjelaskan manfaat masker ini dalam pencegahan penyakit. Penggunaan masker ini sering dianggap berbahaya karena orang cenderung jarang mencucinya, sehingga kain menjadi mudah lembab dan justru menjadi sarang kuman untuk berkembang biak. Yang ketiga, masker bedah. Masker bedah merupakan masker udara yang paling mudah digunakan di apotek maupun pusat pembelanjaan. Masker sekali pakai ini umumnya digunakan oleh tenaga medis saat bertugas atau saat melakukan prosedur medis. Secara fungsi, masker bedah dirancang untuk melindungi penggunaannya dari droplet. Makanya masker ini sering pula dipakai oleh mereka yang sedang sakit karena virus. Terdapat 3 lapisan pada masker bedah memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bukan masker wajah, bukan masker pencuci muka, ini masker untuk virus, oke? Yang pertama, lapisan luar merupakan lapisan anti air yang berfungsi untuk menghalau masuknya percikan ke dalam masker. Yang kedua, lapisan tengah merupakan lapisan yang berguna sebagai filter kuman. Yang ketiga, lapisan dalam berfungsi untuk menyaring uap maupun cairan yang keluar dari mulut penggunanya. Gimana sobat sosial media? Sudah tahu kan perbedaan setiap jenis masker dan fungsinya? Penting bagi sobat untuk memahami jenis perbedaan fungsi masker agar lebih bijak dalam pemakaiannya. Dilihat dari fungsinya, masker bedah memang menjadi jenis masker yang paling relevan dipakai para petugas medis dan mereka yang sedang sakit karena virus di tengah pandemi Corona saat ini. Khusus masyarakat umum yang sehat bisa memakai jenis masker kain untuk melindungi diri dari penularan virus dan jangan lupa rutin mencucinya ya, nanti bau loh, aduh, dasar corok. Hal ini juga bertujuan untuk menghemat pemakaian jenis masker bedah yang terbatas persediaannya sangat nih. Woi, oknum yang nimbun-nimbun, gue laporan lu ya. Sedangkan masker-masker respirator merupakan satu-satunya jenis masker yang harus diprioritaskan sebagai perlindungan untuk para medis di garda terdepan dalam menangani pasien-pasien positif corona agar bisa sembuh. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar dapat memberikan informasi dan manfaat kepada banyak orang. Jaga terus kesehatan dan jangan lupa bersyukur hari ini. Aku Rudy, sampai jumpa.